Bab 49. Pagi yang cerah. Meskipun belum secerah hati Yana, tapi hari ini sudah jauh lebih baik. Memilih melepaskan diri dari pernikahan yang tidak bahagia, memanglah tidak mudah. Akan tetapi itu jauh lebih baik. Yah, akan lebih baik memilih untuk melepaskan diri. Jangan bertahan dalam genggaman yang keras, karena itu akan sangat menyakitkan. Semakin hari, genggaman itu akan semakin keras. Perlahan tapi pasti, hati kita akan ikut remuk teremas di dalam genggaman itu. Cinta yang baik adalah cinta yang tidak menzalimi. Entah itu diri kita sendiri atau orang lain. Mobil Yana sudah memasuki pelataran gedung megah dengan puluhan lantai. Perusahaan keluarga Prasetyo. Dengan ribuan karyawan. Dan Yana adalah salah satu orang beruntung dari ribuan orang itu. Mobil baru ya Bu? Tanya petugas keamanan yang biasanya membantu Yana memarkirkan mobil. Iya Pak, jawab Yana. Ia lantas memberikan kunci mobilnya pada lelaki parubaya itu seperti biasanya. Dan melangkah masuk ke dalam gedung perusahaan usai menerima kunci mobilnya kembali. Senyum tua di wajah lelaki itu begitu terlihat hangat. Bertahun-tahun ia mengabdikan diri di perusahaan ini. Sejak masih berstatus sebagai karyawan paruh waktu. Kemudian berlanjut sebagai mahasiswa magang dan kini sudah menempati posisi yang lumayan berpengaruh dengan perkembangan perusahaan. Yang membuat Yana betah bekerja di sini adalah senyum hangat lelaki tua yang tidak pernah lelah menyambut kedatangannya di pagi hari. Pak, Yana menghentikan langkah kakinya yang hendak masuk, lalu menatap wajah tua di hadapannya. Ada apa Bu Yana? Tanya petugas keamanan itu. Bapak nggak niat istirahat dari pekerjaan ini? Yah. Maksud saya, di umur Bapak yang sekarang, seharusnya sudah menikmati masa tua di rumah bersama istri dan anak-anak Bapak. Ujar Yana. Jika mau istirahat, nanti istri dan anak-anak saya makan apa Bu Yana? Jawab lelaki tua itu terkekeh. Seakan kalimat yang baru saja meluncur dari bibirnya dan membuat Yana tersentuh itu adalah hal yang biasa baginya. Bapak mau nggak saya kasih modal? Dan buka usaha kecil-kecilan di rumah? Tanya Yana hati-hati. Sejujurnya ia pun tidak tahu harus dipakai untuk apa uang hasil penjualan rumah miliknya. Sejak dulu ia tidak terbiasa membeli barang-barang yang tidak penting, meskipun ia mampu membelinya. Benaran Bu, sebenarnya istri saya lagi buka usaha catering di rumah. Omsetnya sangat bagus, hanya saja kami takut mempekerjakan orang lain untuk membantu. Baiklah. Pulang kerja nanti Bapak tunggu saya di sini. Dan kita pulang bersama ke rumah Bapak. Ujar Yana. Lelaki parubaya itu mengangguk antusias. Sembari mengucapkan banyak terima kasih pada wanita baik yang selalu memperlakukan dirinya dengan begitu sopan. Kalau begitu saya masuk ke dalam ya Pak. Pamit Yana. Ia melirik jam tangan kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Semangat Bu. Harus sabar menghadapi direktur yang baru. Semangat, ujar Yana. Maksud Bapak direktur baru gimana? Yana kembali menghentikan langkahnya. Ia menatap lekat wajah tua yang sedang menatapnya heran. Saya cuti selama 2 minggu. Dan ini hari pertama saya masuk lagi. Ujarnya menjelaskan. Oh walah, itu loh Bu. Pak Zidan sudah memilih pensiun. Dan sekarang putra beliau yang menggantikan. Pak Alvaras, jelas lelaki tua itu. Oh begitu ya, saya belum tahu. Ya udah saya masuk ya Pak. Jangan lupa pulang nanti tunggu saya di sini. Pintanya lagi sebelum benar-benar berlalu dari sana. Setelah kepergian Yana, lelaki parubaya itu berulang kali mengucapkan kalimat penuh syukur. Sejujurnya ia memang sudah sangat ingin beristirahat di rumah. Namun, keperluan keluarga yang semakin hari semakin meningkat membuatnya mau tidak mau harus tetap menjalani pekerjaan ini. Yana terus melangkahkan kakinya, lalu masuk ke dalam lift karyawan menuju pantai tempat ruangannya berada. Memulai hidup baru, hanya itu yang ada di pikirannya saat ini. Menata karir dan membahagiakan wanita yang sudah melahirkan dirinya ke dunia adalah prioritasnya. *****. Selamat pagi Bu, ujar rekan kerja Yana bersamaan. Saat langkah kakinya sudah memasuki ruangan divisi keuangan.
Yana menatap heran wajah aneh 6 orang yang tumben sekali berkumpul di ruangan ini bersama dan menyambut kedatangannya. Ada apa? Tanya Yana. Ke-6 orang yang sudah menjadi rekan kerjanya sekian tahun itu hanya tersenyum, lalu menggeleng dengan serentak. Saya yakin pasti terjadi sesuatu. Ujarnya tidak percaya dengan gelengan kepala orang-orang yang ada di hadapannya ini. Gadis cantik berhijab bernama Nia melangkah perlahan sembari membawa tumpukan berkas di tangannya. Bu, direktur baru meminta kami memperbaiki laporan ini. Cicit gadis yang bernama Nia itu. Yana terbahak melihat wajah khawatir orang-orang yang ada di hadapannya. Ya sudah bawa berkas itu ke ruangan saya. Dan geral flash disk yang menyimpan laporan ini dibawa ke ruangan saya juga. Perintah Yana. Siap Bu, ujar geral. Diiringi hembusan nafas lega dari semua rekan-rekan kerja yang ada di sana. Setelah semua berkas sudah berada di atas meja kerjanya, Yana mulai fokus membuka lembar demi lembar untuk memeriksa apa saja kesalahan yang ada di dalam laporan itu. Pak Direktur yang baru itu hebat banget Bu, ucap Vivi. Sebagai asisten, dia memilih untuk duduk diam dan memperhatikan Yana yang sedang membuka setiap lembar laporan di atas meja kerjanya. Ini bukan karena direktur yang hebat. Kalian aja yang payah. Ujar Yana lalu kembali tertawa melihat wajah cemberut asistennya. Ini tidak akan lama kok. Ujarnya lagi dan mulai merevisi setiap angka yang keliru. Keuangan memang harus teliti Vi. Gak bisa asal-asalan buat laporan. Karena ini menyangkut keuangan perusahaan. Ucap Yana lagi. Sambil tetap fokus pada setiap digit angka yang ada di layar komputernya. Bu, kabarnya Pak Reno gimana? Tanya Vivi. Dia baik kok, jawab Yana. Tampan banget ya Bu, ucap Vivi lagi. Gadis itu menatap figura kecil yang ada di atas meja kerja Yana. Ini kalian umur berapa sih Bu? Tanyanya lagi. Apanya? Yana mengalihkan tatapannya dari layar komputer, lalu menatap asistennya sejenak. Itu, tunjuk Vivi pada figura kecil yang menjadi titik perhatiannya sejak tadi. Yana mengikuti arah telunjuk asistennya. Dek, ia menarik nafasnya yang kembali terasa sesak. Lalu mengambil figura itu dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Vivi terkejut. Namun, gadis itu tidak bertanya tentang apapun yang membuat wajah atasannya tiba-tiba menjadi begitu murung. Keluarlah Vi, nanti akan saya panggil jika pekerjaan ini sudah selesai. Ujar Yana. Vivi mengangguk mengerti. Lalu beranjak dari kursi yang ada di samping Yana, dan keluar dari dalam ruangan atasannya itu. Yana menyenderkan punggungnya sebentar, lalu menarik nafasnya dalam-dalam. Tidak ada proses yang mudah, akan tetapi tidak ada proses yang tidak membuahkan hasilnya. Hanya saja memang perlu sebuah tekad yang kuat. Lalu dengan perlahan semuanya akan kembali biasa-biasa saja. Mentari pagi yang begitu menyegarkan sudah mulai beranjak dan berganti terik yang membakar. Yana baru saja menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan seperti biasanya, dan meminta geral untuk segera membuat printout-nya. Sementara Vivi bertugas untuk membawa laporan itu ke ruangan direktur. Ia memang tidak membuat, karena itu tugas dari rekan-rekannya yang lain. Tugasnya hanya memeriksa jika ada digit angka yang salah dan memperbaikinya. Setelah kembali memasuki ruangannya, Yana berdiri sejenak di samping tempat sampah. Ia menatap figura itu dengan hati yang kembali berdenyut sakit. Foto kenangan saat mereka baru menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Reno tidak pernah sekalipun berlaku buruk terhadapnya. Lelaki itu selalu memastikan dirinya bahagia. Namun kini, luka yang ia rasakan tidak lain adalah pemberian laki-laki itu. Bu, panggil Vivi pelan. Iya, ada apa Vi? Tanya Yana. Mau makan siang bareng di luar ga? Geral yang traktir, ujar Vivi. Gak usah Vi. Saya harus pulang sebentar dan makan siang di rumah. Jawab Yana. Baiklah kalau begitu. Vivi hendak menutup pintu. Namun, gadis itu mengurungkan niatnya. Bu, Yana menatap heran pada gadis yang kini berdiri sambil menahan pintu ruangannya agar tidak tertutup. Jika butuh seseorang yang ingin diajak bicara, saya bisa kok Bu. Ujar Vivi.
Saya baik-baik saja, Vi. Tidak ada satu wanita di dunia ini yang akan baik-baik saja setelah bercerai. Mama saya sering menangis di dalam kamar. Beliau menyembunyikan luka sekian tahun hingga akhirnya luka itu berhasil membawanya pergi dari hidup saya. Jelas Vivi. Gadis dengan rambut sebahu itu masih menatap lekat atasannya yang sudah terdiam. Berbagilah dengan seseorang, Bu. Meskipun luka itu masih akan tetap ada. Tapi rasa sakitnya pasti akan berkurang setelah kita mencurahkan segalanya. Ujar Vivi lagi. Saya ikut makan siang. Ujar Yana. Vivi tersenyum mendengar Yana menyetujui permintaannya untuk makan siang bersama. Sebentar saya menelpon ibu saya dulu. Izin Yana. Vivi mengangguk. Kemudian memutuskan untuk menunggu Yana di depan saja. Asteris. Kalian di mana sih? Tanya Yana. Wanita itu melangkah keluar dari dalam lift. Dan terus berjalan menuju lobi di mana rekan-rekannya berada. Di saat yang sama, Alvaras dan Mia baru saja melangkah masuk ke alam kantor. Yana terdiam sejenak. Ia melihat rekan-rekannya sedang menyapa orang yang terlihat tidak asing di matanya. Si tukang selingkuh, gumamnya saat ingatannya sudah mampu mengingat siapa lelaki sokul di ujung sana. Selamat siang Pak, sapa Vivi dan kawan-kawan. Alvaras mengangguk membalas sapaan dari para karyawan. Lalu terus melanjutkan langkah menuju lift khusus direktur. Yana terus melanjutkan langkahnya menuju teman-teman yang lain. Tanpa menghiraukan Alvaras yang sudah menghentikan langkah dan menatap tubuhnya berlalu dari sana. Itu Ibu Yana Pak, penanggung jawab divisi keuangan. Ucap Mia menjelaskan. Alvaras mengangguk. Lalu kembali melangkah masuk ke dalam lift saat Yana dan karyawan yang sempat menyapa dirinya tadi sudah keluar dari gedung perusahaan. Mia, panggil Alvaras. Wanita berhijab itu menghentikan langkahnya yang hendak kembali menutup pintu ruangan direktur. Apa Ibu Yana itu sudah menikah? Tanya Alvaras. Iya. Sepertinya sudah sangat lama. Jawab Mia. Oh, terima kasih. Ucap Alvaras. Sama-sama Pak. Kalau begitu saya permisi. Pamit Mia. Alvaras mengangguk. Lalu melangkah menuju meja kerjanya. Permisi Pak. Suara Mia dari pintu balik pintu ruangan membuat Alvaras kembali mengalihkan tatapannya dari benda lipat yang ada di atas meja kerjanya. Lelaki itu masih diam. Dan menunggu apa yang ingin disampaikan oleh wanita yang masih berdiri di ambang pintu ruangannya. Mbak Yana. Maksud saya Bu Yana baru saja bercerai dari suaminya. Dan mengganti statusnya di bagian personalia hari ini. Ujar Mia. Alvaras masih diam. Ia masih menunggu cerita selanjutnya yang akan dijelaskan oleh sekretarisnya ini. Suaminya menikah lagi. Dan Bu Yana memilih untuk bercerai. Sambung Mia. Pantas saja. Gumam Alvaras. Ada apa Pak? Tanya Mia. Alvaras menggeleng. Lalu meminta sekretarisnya itu untuk kembali bekerja. Asteris. Waktu pulang adalah waktu yang paling ditunggu oleh semua karyawan. Yana sudah berdiri di samping mobilnya yang masih terparkir. Menunggu lelaki parubaya yang menyelesaikan pekerjaannya. Sudah Pak, tanya Yana saat melihat petugas keamanan yang bernama Pak Amin itu sudah melangkah mendekati mobilnya. Sudah Bu, jawab Pak Amin sopan. Ayo kita berangkat sekarang. Ajak Yana. Lelaki parubaya itu mengangguk patuh. Lalu ikut masuk ke dalam mobil. Di tempat yang sama, Alvaras yang hendak melajukan mobilnya masih terhenti di pelataran kantor. Ia ingin meminta maaf soal kejadian di restoran 2 hari yang lalu. Namun, melihat banyak karyawan lain yang juga berada di sana, membuat Alvaras kembali mengurungkan niatnya. Biarlah. Toh setelah ini mereka masih punya banyak waktu. Alvaras masih diam di dalam mobil. Menatap Yana yang sudah masuk ke dalam mobil dan keluar dari pelataran bersama petugas keamanan. Setelah mobil Yana tidak lagi terlihat, barulah ia melajukan mobil mewahnya menuju rumah. Yana. Entah mengapa wanita itu membuat dirinya terpengaruh. Sejak pertama kali melihat wanita itu di depan ruangan sang papa hampir 1 bulan yang lalu, sudah membuat sedikit terganggu. Jalanan padat saat jam pulang kerja sudah tidak asing lagi di kota metropolitan ini. Alvaras masih melajukan mobilnya perlahan menuju rumah.
Waktu yang lumayan banyak hanya dihabiskan di tengah jalan. Tapi memang seperti inilah kenyataannya. Pintu gerbang kediaman Prasetyo terbuka perlahan. Lalu diiringi kalimat mempersilahkan dari lelaki yang tidak lagi semuda dulu. Dan tidak lupa pula Alvaras menjawab dengan kata terima kasih seperti biasanya. Baru saja hendak melangkah masuk ke dalam rumah. Alvaras sudah dihadang oleh wanita yang masih mengenakan setelan formal khas pengacara. Dengan tatapan tajam mengintimidasi. Ada apa lagi, Dek? Tanyanya pada gadis cantik berhijab di hadapannya. Kak Al, bisa gak sih jangan nambah-nambah kerjaan aku dulu? Ucap Adelia dengan tangannya yang terlipat di dada sembari menatap tajam sosok tampan yang juga sedang menatapnya tidak mengerti. Ada apa lagi? Tanya Alvaras lalu menarik tangan adiknya masuk ke dalam rumah. Saat langkahnya memasuki ruangan keluarga, ia sudah dihadapkan dengan wanita cantik lainnya dan tatapan masih saja setajam pisau di dapur. Ada apa sih, Bun? Tanya Al. Ia membawa tubuhnya dan duduk di samping wanita parubaya yang masih saja cantik dan manja pada sang papa itu. Kamu tuh kalau mau menyelesaikan masalah dengan Nara, jangan membawa-bawa wanita lain. Omel Farah. Maksud Bunda apa sih? Al gak ngerti. Tanya Alvaras. Nih, Adelia menyodorkan tapnya pada sang kakak. Kok bisa? Tanya Alvaras tidak percaya. Wanita ini kliennya Ray. Dan dia baru saja bercerai dengan suaminya. Kakak nambah-nambah masalahnya aja tahu nggak? Omel Adelia, kan sudah bercerai. Cocok tuh kalau dijadikan istri. Celetuk Alvaras dan langsung mendapat tabokan dari sang bunda.